jurnal yang berjudul tentang pengaruh profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik. Yang mana yang pertama, saya akan membahas mengenai audit laporan keuangan. Menurut August 2004, terdapat dua alasan perlunya suatu laporan keuangan diaudit oleh kantor akuntan publik atau disingkat dengan KAP. Yang pertama yaitu jika tidak diaudit, kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Materi yang kedua yaitu mengenai pertimbangan tingkat materialitas. Menurut Wijaya, tahun 2005, konsep materialitas menunjukkan seberapa besar yang dapat diterima oleh seorang auditor agar para pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh kesalahan tersebut. Nah, jika dalam laporan keuangan auditan, auditor menemukan kesalahan, maka auditor harus mempertimbangkan apakah kesalahan itu akan mempengaruhinya dalam memberikan pendapat atau tidak. Sedangkan Ares dan kawan-kawannya pada tahun 2005 menyatakan konsep materialitas menggunakan 3 tingkatan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat, antara lain yang pertama yaitu adanya jumlahnya yang tidak material, yang kedua yaitu jumlahnya yang material, dan yang ketiga yaitu jumlahnya yang sangat material. Nah, langkah-langkah dalam menentukan atau menetapkan materialitas menurut Ares dan kawan-kawan pada tahun 2005 yaitu terdapat 5. Yang pertama yaitu tentukan pertimbangan awal mengenai materialitas, yang kedua yaitu alokasi pertimbangan awal mengenai materialitas ke dalam segmen, yang ketiga yaitu estimasi total kekeliruan dalam segmen, yang keempat yaitu estimasikan kekeliruan gabungan, dan yang terakhir yaitu bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal materialitas. Nah, di dalam konsep materialitas ini menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan diperlukan atau tidak semua informasi keuangan harus dikomunikasikan dalam laporan akuntansi. Hanya informasi yang material yang seharusnya disajikan. Informasi yang tidak material seharusnya diabaikan atau dihilangkan. Nah, materi selanjutnya yaitu materi ketiga saya mengenai profesionalisme, yang mana dalam pengertian umum seseorang dikatakan profesional jika memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, yang kedua yaitu melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan, dan yang ketiga yaitu menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Nah, profesi dan profesionalisme ini dapat dibedakan secara konseptual seperti dikemukakan oleh Lekad Profesi pada tahun 2003, yang mana profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Materi yang keempat yaitu mengenai pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan. Nah, di mana pengetahuan akuntan publik ini bisa diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun dari pengalaman khusus, yang mana berupa kegiatan seminar, lokakarya, serta pengarahan dari auditor senior kepada auditor juniornya. Yang mana pengetahuan juga bisa diperoleh dari frekuensi seorang akuntan publik melakukan pekerjaan dalam proses audit laporan keuangan menurut Banner dan Lewis pada tahun 1990. Seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai akan tugasnya. Dan mengenai kekeliruan menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP paragraf ke-6 dinyatakan bahwa kekeliruan berarti salah saji atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan yang tidak disengaja. Kekeliruan ini dapat berupa yang pertama yaitu kekeliruan dalam pengumpulan data atau pengolahan data yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan. Yang kedua yaitu estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobohan atau salah tafsir fakta. Yang ketiga yaitu kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, dan cara penyajian atau pengungkapan.
Materi yang terakhir atau materi kelima yaitu mengenai etika profesi. Nah, setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Nah, ini diungkapkan oleh Agnes pada tahun 2004. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Etika profesi ini merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi yang lain. Yang mana fungsi dari etika profesi ini yaitu untuk mengatur tingkah laku para anggotanya. Ini menurut Murtanto dan Marini pada tahun 2003. Prinsip-prinsip etika yang dirumuskan IAPI dan dianggap menjadi kode etik perilaku akuntan Indonesia adalah baik yang pertama yaitu tanggung jawab, yang kedua yaitu kepentingan masyarakat, yang ketiga yaitu integritas, yang keempat yaitu objektivitas dan independen, yang kelima yaitu kompetensi dan ketentuan profesi, dan yang keenam yaitu kerahasiaan, dan yang terakhir yaitu perilaku profesional.